Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini Allah taala anugerahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak yang tentunya tidak mungkin kita bisa menghitung semuanya. Salah satu di antara nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita sampai dengan malam hari ini, alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib dan alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan berjamaah. Semoga ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini setelah kita melaksanakan ibadah salat maghrib, kita lanjutkan dengan talabul ilmi, dengan tafaqquh fiddin ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga langkah kaki kita ke masjid ini menjadi bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Syalbani mengatakan hadis ini sahih. Rasulullah mengatakan, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu au yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah." Rasulullah mengatakan, "Man jaa masjidi hadza," siapa yang datang ke masjidku ini, dulu di zaman Nabi, Masjid Nabawi yang pada waktu itu lebar dan luasnya tidak lebih dari 30 kali 30 meter. Tetapi sekarang sudah menjadi tempat yang sangat luas, sampai pintu masjidnya pun jumlahnya sangat banyak. Ada yang mengatakan jumlah pintunya 65, ada yang mengatakan lebih dari itu. Tepatnya berapa, ibu bapak sekalian bisa datang ke sana, bawa pulpen dan kertas, hitung sendiri itu pintu Masjid Nabawi. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa yang datang ke masjidku ini, kemudian ia tidak datang ke masjidku ini kecuali li khairin yata'allamuhu, untuk suatu kebaikan yang akan ia pelajari, au yu'allimuhu, atau suatu kebaikan yang akan ia ajarkan. Siapa saja yang hadir di masjidku ini, kemudian dia tidak datang ke masjidku ini kecuali untuk kebaikan yang akan ia pelajari,
atau kebaikan yang akan ia ajarkan, fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah, maka orang yang hadir di masjid itu kedudukannya seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang hadir di Masjid Nabawi ketika itu, kedatangan mereka tidak lain adalah untuk suatu kebaikan yang akan mereka pelajari atau untuk kebaikan yang akan mereka ajarkan. Maka datangnya orang itu ke Masjid Nabawi saat itu kedudukannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam syarah hadis ini tidak sedikit di antara para ulama yang mengatakan hadis ini insya Allah tidak berlaku hanya di Masjid Nabawi saja, tetapi semua masjid yang ada di permukaan bumi ini. Oleh karenanya, siapa yang menghadiri suatu masjid, dia tidak hadir di masjid itu kecuali untuk kebaikan yang akan ia pelajari atau untuk kebaikan yang akan ia ajarkan, maka hadirnya orang itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kehadiran kita pada malam hari ini di Masjid Al-Amin ini menjadi bagian dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kita mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, salah satu di antara tugas dan kewajiban seorang mukmin, di samping ia berkewajiban untuk mempertahankan iman dan Islam mereka, sehingga punya satu tekad, punya satu keinginan agar tidak diwafatkan oleh Allah kecuali dalam keadaan Islam, sesuai dengan wasiat Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali mati kalian tetap dalam keadaan Islam. Oleh karenanya, salah satu tugas di samping salah satu tugas seorang mukmin adalah mempertahankan keimanan mereka sehingga ia tidak diwafatkan oleh Allah kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Di samping itu, ada kewajiban yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah kita wajib berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hasil yang akan ia raih itu sangat banyak, sangat signifikan, itu berkaitan dengan campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kewajiban untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah itu menjadi tugas dan kewajiban lain, di samping kita berupaya untuk tidak diwafatkan oleh Allah kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Lalu bagaimana cara seseorang bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa mereka? Tentunya beragam cara yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia menginginkan untuk meningkatkan kualitas iman mereka dan takwa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah dengan membaca, mendengarkan, mempelajari, merenungi
kisah-kisah yang terjadi yang menimpa pada umat zaman dahulu. Ada di antara umat zaman dahulu yang Allah Ta'ala muliakan mereka karena kebersihan hati mereka. Ada umat zaman dahulu yang dimuliakan oleh Allah karena kebaikan akhlak mereka. Kita bisa membaca kisah Ashabul Kahfi, beberapa pemuda yang meninggalkan kampung halamannya dikarenakan komunitas yang ada di kanan dan kirinya saat itu. Mereka menjadi para paganisme, menjadi para penyembah berhala. Kemudian mereka meninggalkan kampung halamannya, kemudian mereka memasuki sebuah gua, dan kemudian mereka tidur, dan Allah menidurkan mereka dalam waktu tidak kurang dari 300 tahun sekian lamanya. Allah memuliakan mereka karena kebersihan hati mereka dan karena kebaikan akhlak mereka. Allah juga kadang menghinakan di antara para hambanya dikarenakan keangkuhan mereka, disebabkan kesombongan mereka, atau disebabkan karena kekerasan hati mereka, atau disebabkan karena keengganan mereka untuk tunduk pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghinakan di antara hambanya meskipun secara status sosial kadang mereka menjadi manusia-manusia yang statusnya tinggi di hadapan manusia lain. Kita bisa melihat bagaimana pada zaman dahulu seorang raja yang sangat terkenal yang berkuasa di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud, seorang raja yang gagah perkasa. Kemudian hampir ia tidak pernah sakit, semua keinginannya terpenuhi. Tetapi ternyata Allah hinakan ia, yang ketika meninggalnya meninggal dengan sangat hina. Ada beberapa versi riwayat yang mengatakan Raja Namrud meninggal dunia sebabnya adalah karena beberapa ekor nyamuk yang masuk ke lubang hidung dan telinganya. Ada yang meriwayatkan seekor lalat yang masuk ke dalam telinganya. Seorang raja yang sangat agung, yang sangat besar, meninggalnya dalam keadaan yang sangat hina, sepele, meninggal karena seekor makhluk yang sangat kecil. Bagaimana Qarun dengan harta kekayaannya, tetapi karena kesombongannya, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan ia ketika meninggal dunia. Oleh karenanya, para jamaah rahimakumullah, Abdullah ibn Mas'ud dalam riwayat Muslim dikatakan, beliau mengatakan bahwa orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia itu diantaranya adalah orang-orang yang mau untuk mengambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa orang lain, baik peristiwa itu terjadi di zamannya maupun terjadi di zaman yang telah lalu. Beliau mengatakan orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia itu orang-orang yang mau untuk berpikir, orang yang mau untuk mengambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa orang lain, baik peristiwa itu terjadi di zamannya maupun terjadi di masa-masa yang telah lalu. Ibu bapak rahimakumullah, di dalam kitab Uyunul Hikayat yang ditulis oleh Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, saya baca di cetakan Darul Kutub Beirut, ya, beliau menjelaskan sebuah percakapan pendek yang ia nukil dari seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Sa'id ibnu Musayyib, seorang ulama, seorang ahli ibadah yang beliau ini diriwayatkan beribadah melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu
dalam tempo waktu 40 tahun lamanya beliau tidak pernah tidak berjamaah, dan 40 tahun lamanya itu ketika beliau salat berjamaah tidak pernah melihat tengkuk orang lain. Tengkuk niku napa? Ini tempat saya mengatakan kitrok, ya, kitrok atau cengel. 40 tahun lamanya salat berjamaah tidak pernah melihat tengkuk orang lain. Berarti salatnya apa? Tidur. Salatnya di saf yang paling depan selama 40 tahun lamanya. Ibu bapak rahimakumullah, Sa'id Ibnu Musayyib dinukil oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Uyunul Hikayat. Beliau pernah meriwayatkan, menjelaskan tentang percakapan Luqmanul Hakim kepada anaknya ketika itu. Ketika itu Luqman kepada anaknya mengatakan begini, Nak, apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kamu, yakini bahwa itulah yang terbaik, meskipun rasanya sangat pahit. Luqman kepada anaknya mengatakan, Nak, apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kamu, yakini bahwa itulah yang terbaik, meskipun rasanya sangat pahit. Ibu bapak rahimakumullah, di dalam kitab Uyunul Hikayat itu disebutkan begini. Setelah Luqman mengatakan kepada anaknya seperti itu, maka anaknya pun kemudian mengatakan, Ya abadi, wahai bapakku, sungguh saya tidak faham dengan apa yang engkau sampaikan kepada saya. Ketika itu kemudian Luqman mengatakan pada anaknya, wahai anakku, kelak kamu akan faham, kelak kamu akan mengetahui maksud dibalik apa yang aku ucapkan kepada engkau. Setelah diskusi itu selesai, selang beberapa waktu berikutnya, kemudian Luqmanul Hakim mendengar bahwa di sebuah negeri yang cukup jauh, tetapi bisa ditempuh dengan perjalanan naik kendaraan, ada seorang nabi yang diutus datang ke suatu kota. Maka ketika itu Luqman kepada anaknya mengajak supaya mereka berdua mendatangi kota di mana sedang ada nabi yang berdakwah di kota itu. Maka ketika Luqman mengajak kepada anaknya, ternyata anaknya pun juga menyetujui. Setelah keduanya sepakat, maka keduanya pun mempersiapkan bekal yang sangat banyak. Orang zaman dahulu bekalnya biasanya barang-barang yang sudah jadi, tidak seperti zaman sekarang bekalnya hanya ATM, ya. Kalau dulu bekalnya berengkut, ya. Beliau mempersiapkan 2 ekor kendaraan, yaitu keledai dan bekal yang cukup untuk perjalanan ke kota yang akan dituju itu. Maka ketika Luqman dan anaknya sudah memulai perjalanan, setelah beberapa hari melintasi padang Sahara yang sangat panas, maka ketika anaknya dan bapak ini, Luqman dan anaknya sedang melintasi gurun Sahara yang cukup panas. Setelah beberapa hari, maka Luqman melihat kendaraan yang dinaikinya itu sudah cukup lelah. Karena sudah cukup lelah, maka kemudian Luqman mengajak pada anaknya untuk turun dari kendaraan, dan kendaraannya cukup dituntun karena memang sudah beberapa hari melakukan perjalanan. Ketika Luqman dan anaknya berjalan kaki dengan 2 ekor kendaraan yang dituntun oleh masing-masing mereka, maka Luqman melihat di tempat yang jauh, di gurun Sahara yang sangat luas, di tempat yang sangat jauh, Luqman melihat ada titik hitam, dan titik hitam itu di atasnya ada asap yang mengepul.
Maka Luqman padanya mengatakan, wahai anakku, kamu lihat jauh di sana ada titik hitam. Di atas titik hitam itu ada asap yang mengepul. Maka saya yakin itu sebuah kota atau sebuah desa. Saya berharap bahwa kota itu kota yang akan kita tuju. Kendaraan kita sudah lelah, bekal kita sudah hampir habis, maka kita percepat perjalanan kita supaya segera sampai di kota itu, kita bisa beristirahat dan kita bisa menambah bekal di kota itu. Ketika kemudian bapak dan anaknya berjalan, bapaknya ada di depan, anaknya ada di belakang. Maka ketika Luqman berjalan bersama anaknya, maka Luqman mendapati anaknya kok jauh dari dirinya. Maka ketika dia menoleh, dia mendapati anaknya ketika itu ada di belakang dalam kondisi sudah roboh dan tumbang, terkapar di atas terik, ya, di bawah terik matahari, di atas pasir yang sangat panas. Maka Luqman pun kemudian, ya, berjalan berlari ke belakang menghampiri anaknya, yang ternyata ketika itu anaknya menginjak sebongkah tulang yang tempat saya mengatakan nyerungat. Saya tidak tahu bahasa Indonesia nyerungat itu apa, ya. Jadi ada tulang yang runcing, kemudian terinjak oleh kakinya sampai kemudian tembus bagian atas. Darahnya pun kemudian bercucuran, dan anaknya ternyata sudah dalam keadaan pingsan. Maka Luqman pun melepas tulang yang menancap di kaki anaknya itu dengan giginya dilepas. Ketika tulang dilepas, darah pun bercucuran sangat banyak. Ia pun kemudian merobek sorban yang ia pakai untuk kemudian dipakai untuk mengikat luka di kaki anaknya itu. Ketika luka sudah diikat, kemudian Luqman pun spontan memeluk anaknya yang dalam keadaan pingsan tersebut. Ketika Luqman memeluk anaknya, tidak terasa Luqman pun menangis dan air matanya pun menetes ke wajah anaknya. Maka ketika tetesan air mata menetes di pipi anaknya, maka ketika itu anaknya kemudian siuman, dan anaknya setelah beberapa saat berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, bukankah kemarin bapak mengatakan apa tadi? Nak, apapun yang terjadi, yakini bahwa itulah yang terbaik. Tapi kenapa bapak menangis? Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, tangisanku ini adalah tangisan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Orang tua yang normal, kalau anaknya mendapatkan musibah, maka orang tua itu minimal sedih, maksimalnya bisa menangis. Kalau ada orang tua, anaknya terkena musibah, kok orang tuanya malah tertawa, terbahak-bahak, onderdilnya rusak, kan begitu. Maka ketika itu Luqman menangis dan kemudian mengatakan, wahai anakku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyimpan dan menyediakan hikmah di balik apa yang menimpa kamu. Ketika Luqman dan anaknya bercakap-cakap cukup lama karena anaknya dalam keadaan kakinya luka tersebut, maka kemudian Luqman melihat ke depan, ternyata titik hitam yang ada tempat yang jauh itu sudah tidak ada. Sehingga dalam hati Luqman merasa sedih, karena titik hitam yang tadinya dianggap itu sebuah kota, ternyata titik hitam itu sudah tidak ada, sudah lenyap, ya. Asapnya pun sudah membumbung ke langit dan titik itu sudah tidak ada. Maka kemudian Luqman kepada anak kembali mengatakan, wahai anakku, titik hitam di tempat yang kita lihat yang jauh tadi ternyata sudah tidak ada. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Selang beberapa lama, ternyata kemudian datang seorang laki-laki dengan mengenakan kain putih,
kemudian mengendarai seekor kuda yang hitam. Kemudian laki-laki itu semakin mendekat, dan laki-laki itu pun bertanya kepada Luqman, siapa kamu? Luqman mengatakan, saya Luqman. Laki-laki itu bertanya, apakah kamu Luqman, seseorang yang terkenal, yang diberi hikmah itu? Luqman hanya mengatakan kata orang seperti itu, tidak kemudian terlalu pede. Oh iya toh, masa sampai tidak kenal? Jadi Luqman hanya mengatakan kata orang seperti itu. Luqman pun bertanya, man anta, siapa engkau? Laki-laki di atas kuda itu menjawab, saya Jibril, sedang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya sengaja untuk melihat keadaanmu yang sebenarnya saya tidak ada urusan dengan kamu. Kemudian Jibril mengatakan, Allah Ta'ala tadi mengutusku bersama dengan beberapa malaikat untuk menghancurkan sebuah negeri, sebuah kota. Karena kota itu didakwai oleh Nabi, seorang Nabi, tetapi penduduk kota itu berbuat aniaya, berbuat zalim, berbuat yang tidak baik, bahkan mengusir Nabi yang diutus kepada mereka, yang pada akhirnya kemudian Allah mengutusku bersama dengan beberapa malaikat untuk menghancurkan kota itu bersama dengan para penghuninya. Ketika aku akan menghancurkan kota itu, kata Jibril, ada malaikat yang memberitahukan kepadaku bahwa sosok Luqmanul Hakim, seseorang yang seorang laki-laki yang diberi hikmah oleh Allah Ta'ala sedang menuju ke kota itu. Maka ketika itu aku memohon kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, dengan kekuasaan-Mu ya Allah, saya memohon Engkau tahan langkah kaki Luqman yang sedang menuju ke kota ini, karena kalau tidak Engkau tahan langkah kakinya, maka ia akan sampai ke kota ini dan ia akan hancur binasa bersama dengan binasanya penduduk kota ini. Maka setelah itu pun, setelah urusanku selesai, maka aku datang ke sini melihat keadaanmu, dan ternyata Allah Ta'ala mengabulkan doa saya. Allah menahan langkah kakimu dengan Allah memberikan musibah kepada anak laki-lakimu, menginjak sebuah tulang yang kalau langkah kaki kamu tidak ditahan oleh Allah Ta'ala, maka kamu sudah sampai ke kota itu dan kamu ikut binasa bersama dengan binasanya penduduk di kota itu. Maka kemudian Jibril pun mendekat, kaki anaknya yang terluka, yang sudah diikat dengan sobekan sorbannya Luqman ini kemudian diusap, dan mendadak kemudian menjadi sembuh seperti sedia kala. Kemudian keledai yang sudah lelah tadi diusap punggungnya, dan mendadak keledai itu kemudian menjadi pulih kembali tenaganya. Dan kemudian Jibril pun menyuruh Luqman dan anaknya untuk kembali ke kampung halamannya, karena kota yang akan mereka tuju sudah dibinasakan penghuninya, dihancurkan oleh Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita selesai. Ibu bapak rahimakumullah, itu ada di dalam kitab Uyunul Hikayat, ditulis oleh Ibnul Jauzi. Ibu bapak rahimakumullah, kisah itu memberikan pelajaran kepada kita yang sangat banyak, sangat banyak. Di antaranya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia tidak harus karena parasnya yang elok, tidak harus karena hartanya yang banyak, dan tidak harus dengan kedudukannya yang tinggi.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika akan memuliakan manusia, maka Allah tidak mempedulikan kondisi mereka. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalakum. Allah Ta'ala tidak melihat kepada suwarikum, Allah tidak melihat wajah-wajah kalian, wa amwalikum, dan tidak melihat harta kalian, tetapi Allah akan melihat ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan melihat kepada hati-hati kalian dan kepada amal-amal kalian. Salah satu contohnya adalah Luqmanul Hakim. Ibu bapak rahimakumullah, sosok Luqman yang di dalam Al-Quran namanya disebut berapa kali? Nama Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran, nama Luqman disebut minimal 2 kali di dalam Al-Quran, dan namanya pun diabadikan menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Dan Luqmanul Hakim itu, ibu bapak, kalau kita baca di dalam beberapa tafsir, misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian di dalam tafsir Ibnu Jarir, kemudian perkataan para sahabat seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya, ternyata sosok Luqman yang dikisahkan di dalam Al-Quran, nasihat-nasihatnya kepada anaknya, ternyata beliau itu bukan sosok laki-laki yang gagah, gede, dhuwur, bagus, sugih, enggak. Luqman itu dilahirkan di daerah Afrika. Ada yang mengatakan di sekitar Habasyah, daerah antara Ethiopia dan Sudan, orang Afrika. Yang Ibnu Jarir mengatakan postur tubuhnya sangat pendek, kulitnya sangat hitam, hidungnya pun juga tidak mancung, tidak mancung mawon. Ya, hidungnya tidak mancung. Bahkan ada yang mengatakan rambutnya itu wafi ro'si zabib, rambutnya itu berintik tapi kayak ada anggur yang nempel. Berintik napa niku? Sing sementen-menten nempel-nempel, kemudian kulitnya pada kelihatan. Itu sosok Luqmanul Hakim. Dan Luqman itu awalnya beliau seorang budak yang diperjualbelikan, sampai kemudian Luqman ini pun dijual dan dibeli oleh seorang majikan, sampai akhirnya dibawa ke wilayah ya sekitar Palestina. Kemudian di tempat itu karena kebaikan akhlaknya, karena budi pekertinya yang baik, tutur katanya yang bagus, nalurinya yang sangat tajam, maka majikannya melihat keistimewaan pada diri Luqmanul Hakim, dan akhirnya pun kemudian Luqman ini pun dibebaskan. Ibu bapak, pelajaran pertama begini: kalau sosok Luqmanul Hakim saja yang status sosialnya barangkali bisa kita katakan rendah, kulitnya, postur tubuhnya demikian, bukan sosok orang yang berharta, bukan sosok orang yang memiliki jabatan yang tinggi, bahkan beliau awalnya seorang budak, ternyata Allah Ta'ala berikan kepadanya keistimewaan, kelebihan, dan punya peluang untuk menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sosok Luqman saja yang seperti itu Allah muliakan, lalu tentunya kita yang secara fisik, bapak-bapak yang hadir di tempat ini secara fisik jauh di atas Luqmanul Hakim.
Kemudian status sosialnya jauh di atas Luqmanul Hakim, yang tentunya kalau Luqman yang kondisinya seperti itu saja, Allah beri peluang menjadi manusia-manusia yang mulia, tentu kita yang hadir di masjid ini minimal punya peluang yang sama, bahkan potensinya kita lebih dibanding Luqmanul Hakim untuk menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, sebagaimana disampaikan, karena sudah jam 7 kurang 10 menit, kita jeda untuk adzan Isya. Kami persilakan. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, itu pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari apa yang terjadi yang menimpa Luqmanul Hakim, yang ketika itu memberikan nasihat kepada anaknya. Baik, yang saya sampaikan dari awal, sebelum saya tambah lagi, ada 2 poin pendek penting yang mungkin bisa kita ambil. Ada pertanyaan sekalian? Nanti. Oke. Saya lanjutkan lagi. Pelajaran yang kedua, ibu bapak rahimakumullah. Yang kedua dari kisah ini bahwa ya, kita dianjurkan untuk membiasakan berhusnudzon kepada Allah, membiasakan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semua ketentuan yang Allah tentukan kepada para hambanya, maka Allah lah zat yang maha tahu bahwa itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada para hambanya. Oleh karenanya Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, "Nak, apapun yang menimpa kamu, yakini bahwa itulah yang terbaik meskipun rasanya sangat pahit." Kenapa demikian? Ibu bapak rahimakumullah, ketentuan-ketentuan yang Allah tentukan bagi para hambanya, meskipun barangkali ketentuan itu dirasa sesuatu yang sangat tidak enak, tetapi sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada orang tersebut kebaikan-kebaikan di balik peristiwa yang menimpa orang itu. Maka ketika anaknya Luqman menginjak tulang yang sampai kemudian ia pingsan, kemudian ya sampai dibalut oleh bapaknya, sampai bapaknya pun kemudian menangis, dan ternyata musibah yang menimpa anaknya Luqman ketika itu adalah skenario Allah Ta'ala supaya Luqman terhindar dari petaka yang membinasakannya. Maka kemudian Allah timpakan kepada anaknya sebuah musibah, sehingga langkah kakinya pun kemudian tertahan. Yang seandainya anaknya Luqman tidak mendapatkan musibah itu, maka perjalanan anak dan bapak ini sudah sampai ke kota titik hitam yang tadinya nampak tersebut. Dan ketika sudah sampai di tempat itu, ternyata kota itu sedang akan dihancurkan. Ketika penduduk kota beserta kota itu dihancurkan, seandainya Luqman sudah sampai di tempat itu, maka Luqman dan anaknya pun akan ikut binasa bersamaan binasanya penduduk kota itu. Maka ternyata Allah Ta'ala mengalihkan Luqman dan anaknya dari musibah yang lebih besar dengan musibah yang lebih kecil. Musibah kecil yang Allah berikan kepada Luqman dan anak tersebut ternyata skenario Allah untuk mengalihkan dari musibah yang lebih besar. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, la yamutanna ahadukum
illa wa huwa yuhsinudz dzanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian menjalani hidup di dunia ini sampai kalian meninggal dunia kecuali kalian selalu dan selalu berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah berikan kepada kita sesuatu yang tidak baik menurut kita, sesuatu yang pahit menurut kita, maka kita tetap berhusnudzon kepada Allah bahwa itulah yang terbaik, karena di balik musibah yang Allah berikan kepada hambanya, Allah sediakan hikmah yang sangat banyak. Oleh karenanya, apapun profesi kita hari ini, kita yakini bahwa itulah profesi terbaik yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sebagai apapun posisi kita, mungkin di tempat tinggal kita diberi amanah ya oleh masyarakat, amanah dalam organisasi, amanah dalam kehidupan bertetangga, maka sebagai apapun kita yakini bahwa itulah yang terbaik. Dimanapun kita bekerja, seberapapun penghasilan kita, seperti apapun kondisi keluarga kita sekarang ini, baik kondisi kesehatan, kondisi ekonomi dan seterusnya, kita berhusnudzon kepada Allah, yakini bahwa itulah yang terbaik meskipun rasanya sangat pahit. Itu yang kedua. Ketiga, ibu rahimakumullah, yang terakhir, bahwa ada kalanya Allah Ta'ala ingin mengurangi dan menghapus dosa di antara para hambanya melalui musibah, di antaranya adalah sakit yang menimpa seseorang. Maka ketika ada seseorang tertimpa sakit, apapun penyakitnya, tentunya yang pertama dia harus ridho dan sabar menerimanya. Yakin dengan sepenuh hati bahwa bisa jadi itu salah satu cara Allah akan mengurangi dan menghapus dosa di antara para hambanya. Rasulullah mengatakan, ma yusibul muslima, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah, min nasabin wala wasabin, baik itu rasa lelah, rasa capek, wala hamin wala hazanin, ataupun kesedihan, kebingungan, wala adza, ataupun disakiti oleh orang lain, wala ghammin, ataupun kegundahan, hatta syaukati yusakuha, sampai seandainya seorang muslim itu hanya tertusuk duri yang sangat kecil, illa kafarallahu biha min khotoyahu, maka sebenarnya itu salah satu di antara cara Allah ingin mengurangi dan menghapus dosa di antara para hambanya. Maka yang pertama, ketika seseorang ditimpa sakit, yang pertama adalah harus ridho dan bersabar, karena itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tetap harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak berkeluh kesah kepada banyak orang, tidak mengadu, tidak sering ngeluh kepada orang lain. Karena ngeluh itu sebenarnya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena ketika kita dalam kondisi sedih, kemudian kita ngeluh kepada orang lain, ketika yang kita ngeluhi itu orang-orang yang simpatik, paling pol hanya kasihan. Tetapi ketika kita mengeluh pada orang lain, yang kita ngeluhi itu ternyata orang-orang yang tidak senang dengan kita, maka bisa jadi dia akan nyukurake. Itulah kalau kita mengeluh kepada banyak orang.
banyak mengeluh itu tidak ada gunanya. Mengeluh hanya kepada Allah dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga tentunya ikhtiar. Ini menjadi sebuah kewajiban. Ikhtiar dan tawakal itu satu paket yang tidak bisa dipisah. Ikhtiar tanpa tawakal itu sia-sia. Tawakal tanpa ikhtiar itu sesuatu yang bisa membinasakan. Ikhtiar tanpa tawakal sia-sia. Karena bagaimanapun upaya seseorang semuanya Allah yang menentukan. Tetapi kalau kita tidak berikhtiar, hanya bertawakal saja, bisa jadi kita berhadapan dengan kebinasaan. Yang keempat, yang terakhir, Ibu rahimakumullah, seberat apapun sakit yang menimpa kita, maka kita tidak boleh memohon kepada Allah agar kita segera diwafatkan oleh Allah. Sakit gigi sudah 1 minggu, hari yang ke-8 mengatakan, ya Allah, saya sakit lama ndak sembuh-sembuh, mbok kula mati mawon. Ini perkara yang tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW pernah ketika paman beliau itu Abbas dalam kondisi sakit yang cukup parah, ketika beliau masuk ke kamarnya, beliau mendapati Abbas ketika itu sedang sambat. Di antara ucapan yang beliau sampaikan itu adalah apa? Memohon kepada Allah agar segera diwafatkan terkait penyakit yang Allah berikan kepadanya. Maka ketika Nabi memasuki kamar beliau, ketika beliau dirawat di kamarnya, mendapati ketika itu Abbas sedang kondisi seperti itu, maka Rasulullah pun mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, la tatamannal mauta, paman jangan meminta segera diwafatkan oleh Allah. Wahai paman, tidak boleh paman meminta segera diwafatkan. Kenapa? In kunta muhsinan, kalau paman ini ternyata orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang baik, maka dengan dipanjangkannya usia ini menambah peluang bagi paman untuk beribadah kepada Allah. Wa in kunta musian, tetapi sebaliknya kalau paman ini ternyata orang yang Allah takdirkan menjadi orang yang buruk, dengan dipanjangkannya usia itu menjadi kesempatan bagi paman untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini khairun laka, dan ini baik untuk paman. Fala tatamannal mauta, oleh karenanya maka paman jangan meminta supaya cepat-cepat mati. Oleh karenanya kalau orang yang sakit saja, kondisi sakitnya semakin parah, dia tidak boleh meminta segera diwafatkan, apalagi orang lain, anaknya atau bapaknya atau kakaknya yang justru karena melihat saudaranya sudah sakit, berdoa kepada Allah supaya cepat-cepat diwafatkan. Bahkan kadang dibacakan surat tertentu, kan itu, bacakan surat tertentu, nek arek mari men golek mari, terus napa terusane niku? Nek arek mati men golek mati. Tentunya tidak demikian. Ketika seorang dalam kondisi sakit separah apapun, tetap tidak boleh memohon supaya segera diwafatkan. Tetap optimis memohon kepada Allah, karena sakit itu adalah salah satu cara Allah akan memberikan ampunan kepada para hambanya dan mengampuni dosa-dosa di antara para hambanya. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, demikian barangkali yang bisa kami sampaikan pada kajian malam hari ini, sepenggal kisah yang disampaikan di dalam kitab Uyunul Hikayat tentang dialog antara Luqman dan anaknya yang memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya.
dari yang kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, kalau ada kami persilahkan, monggo.